kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pelajaran hobi dan kecerdasan Anissa. Oke. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, semua berdiri, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Semua tahu? Tahu. Garuda 3, 4. Garuda teman-teman semua, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami anak-anak-Mu nafas. Sekarang kami anak-anak-Mu akan memulai pelajaran kami Tuhan. Nama Engkau berkati supaya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, silakan duduk semuanya. Baik, sebelum kita memulai lagi dengan kita pembelajaran, Ibu mau kasih kita semangat, yel-yel dulu. Kalau Ibu bilang semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Oke, semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi, 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 pagi luar biasa. Nah, sekarang Ibu mau bikin satu permainan, namanya permainan coding, supaya memacu kita konsentrasi dan juga semangat. Nah, kalau Ibu bilang tepuk 1 kali gitu, sudah. Ya. Kalau Ibu bilang tepuk 2, bukan. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk. Kalau tepuk 2, lompat, sudah. Kalau tepuk 3, putar. Tepuk 4, senyum. Ya. Oke, sekarang kalau gitu berdiri semua. Sekali lagi, kalau tepuk 1, kalau tepuk 2, lompat. Tidak tepuk, tapi hanya lompat. Ulangi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 putar. Tepuk 4 senyum paling manis. Ulang. 1, 2, 3, 4. Ya, ingat ya, 1 tepuk 1 kali, 2 lompat, 3 putar, 4 senyum. Jadi kalau Ibu acak harus ingat dia punya clue-nya ya, dia punya urutan ya. Ya. Coba Ibu bilang 1, 3, 4, 2, 4. 4, ya, 3, 2, ya, oke. Sekarang urutannya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kan Ibu bilang 1, 2, 3 sah. Ya, jadi ingat Ibu angka ya. Jadi sebenarnya kalau Ibu bilang 1, 2, 3, berarti gerakannya gerakan 1, gerakan 2 dan gerakan 3. Oke, sekarang 2, 3, 1. 2, 3, 1. Oke. Sekarang 4, 1, 2. 4, 1, 2. Ya, sudah. Yang berikut 3, 4, 1. 3, 4. Oke, tepuk. Konsentrasinya sudah kembali? Sudah. Oke, baik. Sekarang Ibu mau bertanya. Ya,
anak-anak semua. Pernahkah anak-anak bingung saat merakit sebuah mainan baru? Kira-kira ada permainan apa yang perlu dirakit? Sama punya pengalaman merakit? Ya? Lego. Apalagi? Ada lagi permainan? Pesawat. Apalagi? Ya, mobil mainan dan lain sebagainya. Nah, itu berarti pernah kan mengalami suatu kebingungan ketika menyusun atau merakitnya? Pernah? Atau ada yang pernah bingung ketika memasak sesuatu? Entah masak telur, masak mie, masak sayur, masak nasi. Pernah? Coba, ada yang punya pengalaman bingung di masak apa? Lian masak apa? Masak nasi. Terus? Masak mie. Mana lagi? Masak apa lain? Masak sayur. Sayur apa? Sayur bayam. Oke. Baik, berarti semua pernah pengalaman bingung ketika melakukan suatu hal yang baru ya? Suatu hal yang baru ya kan? Maka hari ini kita mau belajar untuk menyusun suatu susunan yang baik seperti cara kerja dari komputer. Ya, cara kerja komputer itu seperti keseharian kita yang kita lakukan setiap hari dalam keseharian kita, aktivitas kita. Tidak tanpa kita sadari bahwa itu juga merupakan suatu cara kerja dari komputer. Oke, karena itu hari ini kita akan belajar untuk mengidentifikasi 4 pilar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma dengan benar. Mungkin bagi anak-anak itu suatu istilah yang baru. Lalu apa itu berpikir komputasional, apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Nanti kita akan belajar pada hari ini. Jadi semuanya harap tenang, kita memperhatikan dengan baik supaya kita paham ya. Bisa? Ya baik. Begitu. Mari kita simak bersama video di bawah ini. Ibu berharap semua bisa memperhatikan dengan baik ya video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya 4 landasan dari berpikir komputasional.
Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus mencari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ini mengatur koper-koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang manapun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Baik, tadi sudah simak kok videonya? Sudah. Kita mengenal tadi istilah namanya berpikir komputasional. Apa-apa saja yang ada dalam berpikir komputasional? Ya. Oke. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang berpikir komputasional, terlebih dahulu kita tahu dulu apa arti dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu adalah kemampuan menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknik ilmu komputer. Dan tanpa kita sadari bahwa selama ini kita sudah melakukannya. Nah, seperti itulah cara kerja dari komputer. Nah, intinya adalah kita menyusun solusi secara logis dan sistematis
sistematis agar bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Itu yang dinamakan berpikir komputasional. Nah, tadi berdasarkan video yang kita tonton tadi itu ada 4 unsur dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Apa namanya? Dekomposisi. Nah, dekomposisi tadi kita simak bersama video tadi kan? Ya. Nah, dekomposisi itu memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan diselesaikan. Seperti tadi yang dicontoh tadi dalam video tadi itu, seorang anak dia diberi tugas untuk menjadi ketua panitia perayaan lomba 17 Agustus. Terus dalam video tadi dia bilang, aduh ini bingung, ini buatnya seperti apa? Harus seperti apa supaya lomba ini bisa berjalan? Maka dibagilah tugas. Ada seksi acara, ada seksi lomba, ada seksi keamanan, ada seksi. Jadi tugas yang berat dia akan membaginya dalam bentuk bagian-bagian kecil supaya bisa diselesaikan dengan baik. Jadi kalau dia mempersiapkan diri untuk perayaan 17 Agustus, maka dia bisa menyusun mulai dari acara apa nanti yang diselenggara, sudah. Terus lomba-lomba apa nanti yang diselenggara, siapa yang bagian untuk mengkoordinir acara, siapa yang mengkoordinir untuk lomba, terus siapa yang nanti MC, nanti siapa yang bagian keamanan, jaga keamanan supaya jangan kacau. Jadi acara yang besar pun akan dibuat, dirincikan, dipecah atau dibagi-bagi supaya lebih mudah untuk diselesaikan. Nah, jadi itu yang namanya dekomposisi. Masalah yang besar sekalipun dibuat, dibagi menjadi bagian-bagian kecil supaya mudah untuk dipahami dan diselesaikan. Itu namanya dekomposisi. Nah, ini contohnya, misalnya begini, nama kegiatan pesta ulang tahun. Nah, misalnya kita mau merayakan, siapa nih yang semua ulang tahun nih? Ada yang semua ulang tahun toh? Bulan Oktober. Nah, David, kita mau merayakan David ulang tahun, maka dipilihlah Oji sebagai ketua panitia ulang tahun dari David. Maka dari alat yang dibutuhkan, Oji kamu harus siap untuk pesta dari si David. Maka langkah-langkah yang harus dibuat Oji apa? Oji menyiapkan alat mulai dari kertas, pensil, papan tulis atau alat tulis. Ya, setelah itu langkah-langkahnya bagaimana cara membuat pesta ulang tahun yang sempurna atau pesta ulang tahun yang bagus. Pesta ulang tahun dari David yang bagus. Yang pertama, Oji menuliskan dulu pestanya diselenggarakan di mana. Misalnya mau bikin di hotel, contoh, atau mau bikin di lingkungan pasar supaya luas, atau mau dibuat di rumah David saja. Nah, nanti dipilih dulu tempatnya mana. Itu pertama. Dipecah menjadi bagian-bagian kecil, itu baru pertama. Baru memilih tempat. Yang kedua, mengundang teman. Kira-kira kalau ini David, kita undang siapa-siapa saja. Bapak Ibu guru, teman-teman dari TK sampai SD, tetangga di sekitar Oeno, Nusalangga sampai Baoen, atau siapa, kita tulis daftar-daftar undangan yang akan diundang. Yang berikut adalah menyiapkan makanan. Tulis itu, menu makanannya apa? Daging babi, apa lagi? Ya, daging ayam, apa lagi? Daging kerbau, apa lagi? Sayur, sate, sambal, jangan lupa nasi, kerupuk, sambal, itu semua ditulis. Nah, ya. Setelah kita siapkan, pertama tadi apa? Menentukan tempat. Yang kedua tadi? Ya, daftar nama undangan. Yang ketiga? Makanan-makanan apa yang akan disajikan. Yang berikut adalah menentukan ada games atau acara apa yang nanti diselenggarakan di ulang tahunnya. Terus sebut lagi siapa petugasnya. Petugas yang koordinir makanan siapa? Jody.
Petugas yang bagian MC, seksi acara, siapa? Kardila. Yang bagian keamanan, supaya jaga keamanan, jangan terjadi kekacauan. Yang badan besar siapa ya? Supaya dia yang bagian jaga keamanan. Angelo, ya seperti itu. Jadi acara yang besar pun bisa terselesaikan dengan baik karena kita membagi menjadi bagian-bagian yang Oke, sampai sini paham? Oke, itu untuk dekomposisi. Yang berikut adalah pengenalan pola. Ya, kemampuan mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi yang bisa digunakan kembali. Misalnya dalam kita keseharian, mulai contohnya sikat gigi. Coba 2 orang maju di depan. Ini Angelo dengan No. Ya. Anggaplah ini mereka berdua mau sikat gigi. Ini gayung untuk menghadap ke depan ya. Gayung untuk ambil air ya. Ya. Ini anggaplah ini sikat gigi ya. Oke, sekarang langkah-langkah mau sikat gigi mulai dari mana? Silakan praktek. Anggaplah kamu sedang sikat gigi. Ya. Ya. Masing-masing ya. Saudara orang lain. Angelo dan Antonio mempraktekkan ketika mereka mau menyikat gigi. Ayo mulai kita lihat. Taruh odol, Ya. sikat gigi. Ya. Ambil kayu, ambil air. Ya. Ya, oke, tenang dulu. Ya, silakan dulu. Ya, sekarang ini Davin praktek kalau Davin mandi. Sedang mandi, ayo. Ayo, Davin praktek waktu dia sedang mandi. Ini anggap saya di dalam kamar mandi nih. Ayo, praktek so. Ayo, mulai dari mana? Ya, silakan kita lihat. Coba air. Ya. Pakai sabun. Siram. Setelah itu Pakai sabun. sampo, Siram. siram air. Terus jadi gimana praktek? Ya, sikat gigi. Ya. Coba air pakai odol. Ya. Sudah mulai. Jangan mati guys. Ya. Setelah itu terus pakai handuk ke mana? Dipakai yang botol. Ya. Ya, jalan. Oke, depan. Tanpa kita sadar itu yang namanya kita pengen awal pola. Setiap hari kita lakukan itu kan? Ya. Ketika kita mandi dengan secara sadar maupun tidak, kita ambil gayung, terus pakai ini, ambil sikat gigi, taruh olor sikat gigi, terus habis kumur. Begitu setiap hari kan? Nah, itu pola yang sama yang kita lakukan setiap hari. Cara kerja komputer juga seperti itu. Dia akan mengenali pola yang sudah biasa kita lakukan. Oke, paham? Itu untuk pengenalan pola. Yang berikut adalah abstraksi. Nah, coba sebut. Abstraksi adalah menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian penting untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, misalnya Ile pergi liburan ke Membrala. Sampailah di Membrala, pulang kembali datang di sekolah, terus dia bilang begini, Ile, kemarin kamu pergi ke Membrala kan? Iya, kalau begitu kamu ceritakan. Kamu pergi ke sana bagaimana? Maka Ile mulai cerita.
Mulai dari beta bangun tidur, setelah itu beta bangun tidur, beta mandi, beta sikat gigi, setelah itu beta tunggu kawan-kawan, setelah itu menurut kalian itu penting tidak? Kalau mulai dari pilih cerita dari mulai bangun tidur sampai kapan dia mandi, tunggu otot, menurut kamu itu penting tidak? Menurut kamu penting tidak? Menurut kamu penting tidak? Ada yang bilang penting, ada yang bilang tidak. Nah, kalau abstraksi, maka kita mencari informasi yang penting saja, yang penting. Karena tadi yang bertanya kepada Ile, kemarin kamu pergi berlibur, apa yang kamu lakukan? Berarti yang penting yang ditanya adalah kegiatan ketika ada di Nembra. Kalian tanya kegiatan mulai dari bangun tidur. Jadi menurut kamu tadi Ile cerita mulai dari bangun tidur itu penting tidak? Karena yang menjadi tujuan adalah, yang ditanyakan adalah cerita ketika liburan di Nembra. Maka Ile cukup cerita, wih kemarin seru, kami ke Nembrala, kami melihat bule sedang berenang, terus kami jalan-jalan, kami bakar ayam, bakar daging babi di sana, kami menikmati bersama sampai matahari terbenam, lalu kami pulang. Inti dari cerita. Jadi kita cukup mengambil bagian-bagian yang penting, yang inti dari semuanya itu. Sudah? Paham? Itu abstraksi. Yang berikut adalah berpikir algoritmik. Ya, menyusun langkah-langkah instruksi atau prosedur secara sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, contohnya ibu kasih tahu cara, ibu menanyakan bagaimana cara membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng pertama, mulai dari langkah pertama apa? Siapkan nasi. Apa lagi? Bawang goreng. Apa lagi? Bawang. Setelah itu minyak. Setelah itu tomat. Apa lagi? Ya, kecap. Apa lagi? Telur. Apa lagi? Bersatu. Apa lagi? Setelah kita siapkan bahan-bahannya, kita menyalakan api. Setelah itu baru minyak. Setelah itu goreng bawang. Setelah baru taruh nasi. Setelah itu apa lagi? Bumbu-bumbu masak dan sebagainya. Nah, itu langkah-langkah. Langkah-langkahnya harus berurutan dan masuk akal. Ya, harus logis. Oke, sampai sini semua mengerti? Ada yang masih bingung yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, sekarang kita akan kerja kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dede gabung di sini, Rian gabung di sana. Ayo, silakan. Mari Dede taruh kursi di samping, Antonio, Rian taruh di samping, Dea. Ya, itu tambah gini ya. Kembali pedang, di situ ada nama kelompok terus ya. Oke, lihat di sini. Di sini ada. Perhatikan di sini. Perhatikan sini ada 4 nomor yang harus kamu isi ya. 4 nomor yang harus kamu isi. Yang pertama, nomor 1 tentang dekomposisi. Yang nomor 2 tentang pengenalan pola. Yang ketiga tentang abstraksi. Dan yang keempat tentang algoritma. Oke. Dari nomor 1 kerja ada soalnya. Nomor 2 kamu lanjutkan pola yang sudah dibuat. Kira-kira sambungan yang kota kosong ini apa? Boleh mau gambar, boleh kamu tulis hanya dia punya nama. Tapi lebih bagus gambar kan,
dihapuskan, tapi terserah dari kamu saja. Terus abstraksi sederhana itu ikut saja dengan soal suruhannya apa dikerjakan. Sudah. Dan nomor 4 juga. Oke, bisa? Aku kasih waktu hanya 15 menit. Silakan sama-sama kerja.
kita presentasi. Tepuk tangan dulu untuk semua. Silakan untuk kembali. Silakan untuk kembali. Sudah, silakan duduk. Oke, kelompok 1 sudah. Ini kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4 sudah. Kelompok 5 sudah. Oke, bertahan. Oke, kita mulai presentasi dari kelompok 1. Semuanya maju. Semuanya maju. Presentasi. Ya, semua yang lain perhatikan ya, supaya kalau ada yang bingung di mana boleh bertanya kepada kelompok ya. Oke, saya sedikit supaya jangan maju. Oke, maju sedikit ya, maju. Ya, maju. Oke, tulis sebutkan nama kelompok berapa dan anggotanya siapa-siapa, baru jawabannya ya. Yang lain tenang, yang lain tenang dengan di depan. Oke, silakan. Nama anggota kelompok adalah Yani Evelyn Modok, Intan Stefania Adu, Aurelia Tani Sanggiri, dan juga Jian Gisel Uti. Oke, tekan dulu kelompok. Silakan nomor 1. Silakan baca soalnya. Dekomposisi aktivitas sehari-hari. Bayangkan kamu mau membuat nasi goreng di rumah. Tugasmu adalah memecah aktivitas besar ini menjadi langkah-langkah kecil yang harus kamu lakukan. Mulai dari menyiapkan bahan sampai nasi goreng siap disantap. Pertama, siapkan nasi. Yang kedua, bawang dan tomat. Yang ketiga, telur. 4, minyak. 5, kecap. Yang keenam, masako, vicin, dan garam. Lalu cara memasaknya, siapkan tacu, nyalakan kompor, menuangkan minyak ke dalam tacu, masukkan bawang dan tomat. Setelah itu masukkan telur, lalu masukkan nasi. Setelah itu masukkan garam, kecap, masako, dan vicin. Sudah? Nomor 2? Oke, silakan jelaskan nomor 2. Ya. Soalnya bagus. Yang lain perhatikan ya, supaya nanti ada yang bingung bisa bertanya atau menanggapi kelompok 1. Silakan. Penyelaman pola sederhana. Perhatikan urutan gambar di bawah ini. Cobalah tebak gambar apa yang seharusnya ada di kotak kosong gambar atau sebutnya nama gambar. Jeruk, apel, jeruk. Ya, mana tunjukkan gambarnya supaya teman-teman lihat. Ya. Ya, yang lain perhatikan di sini. Lihat di sini. Ini gambar yang pertama ada apel, jeruk, apel, jeruk, apel. Maka sambungannya adalah jeruk, apel, jeruk. Yang kedua, ada segi 4, segitiga, lingkaran. Segi 4, segitiga, lanjutannya lingkaran, segi 4, segitiga. Oke. Yang berikut ada hewan panda, Monyet, gajah, penguin, panda, monyet, gajah, penguin. Oke, itu pengenalan pola ya. Silakan. Yang nomor 3. Ya, baca dia punya keseluruhan. Tiga. Abstraksi sederhana. Bayangkan kamu menggambar peta untuk menunjukkan jalan dari kelas ke kantin sekolah. Peta ini harus mudah dipahami oleh teman yang baru datang. Kamu tidak perlu menggambar setiap pohon, setiap jendela, atau setiap batu di jalan. Cukup gambar hal-hal penting yang bisa menjadi petunjuk jalan. Ya, silakan tunjukkan gambarnya. Ya, dari mana? Jelaskan sampai ke kantin. Mulai dari
dari kelas 5 menuju ke kantin. Kantin ada di sebelah mana? Di sebelah kelas 3. Samping kelas 3. Tiga. Oke. Silakan lanjut dengan nomor 4. Algoritma untuk kegiatan sehari-hari. Ini salah satu dari kegiatan ini, menyiapkan tas sekolah, menyikat gigi, atau membantu orang tua menyapu. Tuliskan semua langkahnya secara berurutan dari awal sampai selesai. Menyiapkan tas sekolah. Melihat jadwal pelajaran. Yang kedua, mengambil buku sesuai jadwal pelajaran. Yang ketiga, masukkan buku ke dalam tas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita beri tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Berikut lagi kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Nanti langsung jawabannya ya. Langsung jawab nomor 1. Ya, perkenalan dulu kelompok 2, anggota kelompoknya siapa? Ya. Nama anggota kelompok Angelo David Lucy, Olivia Alessandro Navesi, Panci Mareko Mesa, Jordi Moro. Langsung nomor 1 jawabannya. Pertama-tama angkat dekomposisi aktivitas sehari-hari. Tugas mengangkat kamu mau membuat nasi goreng di rumah. Tugasmu adalah memecah aktivitas besar ini menjadi langkah-langkah kecil yang harus kamu lakukan, mulai dari menyiapkan bahan sampai nasi goreng siap disantap. Pertama-tama angkat nasi, lalu mengangkat minyak goreng, lalu mengangkat bawang, mengangkat tomat, mengangkat telur, mengangkat lombok, membuat api, taruh wajan, taruh minyak, menaruh telur, menaruh tomat, lalu taruh lombok, taruh masako, pici, dan kecap. Oke, nomor berikut. Langsung saja penjawaban. Apel jeruk. Tunjukkan di teman-teman. Ya. Silakan. Apel, Jeruk, apel, jeruk. ya. Selanjutnya. Segi 4, segitiga, lingkaran, segi 4, segitiga, lingkaran, segi 4, segitiga. Ya. Panda, monyet, gajah, penguin, panda. Panda, monyet, gajah. Gajah dan terakhir penguin. Masih ada penguin. Yang berikut. Awas, Ayo.
Bayang kamu harus menggambar peta ini menunjukkan jalan dari kelas ke kantin sekolah. Peta ini harus mudah dipahami oleh teman yang baru dapat. Kamu tidak perlu menggambar Serius ya, jangan bercanda. pohon setiap jendela atau setiap batu di jalan. Cukup gambar hal penting yang bisa menjadi penunjuk jalan. Nomor 3, lurus kanan, kamar mandi lurus kanan. Oke, kita berdiri tangan. Oke, yang lain presentasi lagi. Oke, sekarang kita berjumpa untuk semua kelompok yang sudah tadi. Seperti yang sudah anak kerja tadi, itu berhubungan dengan aktivitas sehari-hari. Seperti itulah cara kerja dari komputer. Cara kerja di komputer itu tanpa kita sadari sudah kita lakukan dalam aktivitas kita setiap hari. Oke, sekarang Ibu ada satu permainan untuk kita dalam kelompok. Nanti Ibu cara permainnya tunggu ya, ditaruh di sini. Ini untuk pengenalan pola. Untuk pengenalan pola. Ya, nanti ada gambar di sini. Kamu barisnya dari sebelah situ, Satu orang lari, dia datang, dia lihat satu gambar, terus dia lihat gambar di sini, dia gambarnya di papan. Dan dia satu orang lagi lari, dia datang, dia lihat gambar yang mana, papan. Siapa yang tercepat, maka dia yang menang. Oke, semua bikin barisannya di sini saja, di depan. Barisnya berkelompok. Ini kelompoknya ini siapa? Ini Diva di sini. Terus ya, terus kelompoknya ini dan kawan-kawan, ini Angelo dan kawan-kawan. Nanti siap dulu ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti gambar ada 3 kotak ke samping, 4 kotak ke bawah. Jadi nanti gambar, contohnya seperti ya, gambar sini. 1, 2, 3, 4. Nanti yang kelompok ini juga gambar sama seperti itu ya, mesti dibuka lagi. Ya, ini lagi.
Kelompok yang terakhir. Ile sebelah sini. Ya. Biasa maju sini supaya jangan ini terlalu sana ya. Itu siap orang berikut ya. Orang yang kedua siap, orang yang ketiga siap, dan seterusnya siap ya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Oh, ini
adanya kerjasama, kita memecahkannya dalam bagian-bagian yang kecil sehingga masalah yang besar itu bisa diselesaikan. Oke, bagaimana dari pelajaran hari ini, apa yang paling kalian suka? Kira-kira ada yang tahu apa? Main game. Apa lagi? Menggambar. Apa lagi? Mendapat ilmu yang baru. Apa lagi? Ya? Iya, mencontohkan dengan aktivitas kita setiap hari. Oke. Jadi, apa satu orang boleh jawab atau lebih boleh? Apa satu hal baru yang kalian pelajari hari ini yang akan kalian ingat untuk nanti seterusnya? Ada yel-yel. Apa lagi? Tentang coding. Apa lagi? Tentang berpikir komputasional. Jadi jangan bilang itu istilah yang sulit. Padahal hal-hal tersebut sudah sering kita lakukan dalam aktivitas kita setiap hari. Kita tidak tahu bahwa itu adalah bagian dari berpikir komputasional. Di dalamnya ada dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritmi. Oke. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ada yang senang kah? Atau ada yang sedih? Karena ini hal yang susah buat saya. Atau ada yang bingung? Ibu tanya satu-satu. Satu-satu. Afiani? Senang. 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 Pancek? Jordi? Oji? Angelo? Ria? Dea? Ile? Lian? Tiffan? No? Oke, Dede balik ke depan. Dede balik ke depan. Oke, berarti atau ada yang mungkin merasa sedih, aku materi sangat sulit deh. Ada yang sedih kok? Ya, Rian sedih kenapa Rian? Ya, kenapa sedih Rian? Sedih atau senang? Senang. Ada yang masih bingung? Masih di itu ini masih bingung ini apa sih sebenarnya? Ada yang masih bingung? Tidak. Berarti semua senang. Oke. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini diingat baik-baik. Ingatlah kalau ketika kita melakukan aktivitas kita setiap hari itu juga berhubungan dengan berpikir komputasional. Jadi jangan berpikir bahwa berpikir komputasional itu hanya bisa dilakukan oleh komputer. Tidak. Karena setiap aktivitas yang kita lakukan itu komputer mengikuti cara langkah-langkah keseharian kita. Pola yang setiap hari kita lakukan. Misalnya datang sekolah, pagi-pagi dari bangun tidur, sampai datang sekolah, sampai pulang aktivitas apa yang dilakukan, nanti itu menjadi pola kebiasaan kita. Maka tugasmu di rumah, minggu depan ibu periksa, kamu mencatat aktivitasmu mulai dari bangun tidur sampai tidur malam. Dicatat setiap hari dengan punya waktu ya, untuk ibu mengetahui pola keseharian kamu. Apakah ada belajar di dalam, ataukah bermain lebih banyak? Ya, minggu depan, hari Rabu depan, ibu periksa ya. Periksa ya. Oke. Baik, untuk menutup pembelajaran kita hari ini sambil kalian buat kita semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi semangat pagi. Oke, ingat apa yang ibu sudah ajar hari ini diingat supaya menjadi bekal bagi kamu di masa depan. Oke, silakan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Sebelumnya kita menyanyi lagu rohani satu, baru kita berdoa. Silakan semua berdiri menyanyi satu lagu. Terima kasih untuk kasih setiamu yang dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima
Go